Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Alfirahma dan rekan saya Rosida Julia Putri Aryana dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang analisis stakeholder dan manajemen. Yang pertama, stakeholder. Langkah pertama dalam manajemen stakeholder adalah mencari tahu siapa stakeholder itu. Definisi kerja yang baik dan stakeholder adalah siapa saja yang memiliki kepentingan atau mungkin terpengaruh oleh masalah yang sedang dipertimbangkan. Ini berarti kurang lebih siapa saja yang terpengaruh oleh proyek atau yang mungkin berada dalam posisi untuk mempengaruhinya. Namun, kami dapat mengidentifikasi beberapa kategori pemangku kepentingan umum yang mungkin berlaku untuk banyak proyek, seperti yang pertama, pelanggan. Pelanggan adalah orang atau organisasi yang untuknya organisasi kita menyediakan produk atau layanan. Mereka adalah pemangku kepentingan karena apapun yang kita lakukan dalam cara perubahan memiliki efek potensial pada mereka. Kita harus mempertimbangkan bagaimana mereka mengelola perubahan itu dengan paling efektif agar tidak kehilangan pelanggan yang kita ingin pertahankan. Mungkin berguna untuk berbagi kategori umum ini untuk mengungkapkan lebih detail tentang para stakeholder. Kami bahkan mungkin memiliki kategori berbeda, yang hanya kami beri label pelanggan baik dan pelanggan buruk. Namun kami mendefinisikan istilah ini. Yang kedua, mitra. Mitra adalah organisasi yang bekerja dengan organisasi kami. Misalnya, untuk menyediakan layanan spesialis atas nama kami. Contoh organisasi mitra dapat berupa perusahaan outsourcing yang menyediakan layanan pusat panggilan. Yang ketiga, pemasok. Pemasok adalah pemangku kepentingan karena mereka tertarik dengan cara kita berbisnis dengan mereka. Apa yang kita ingin beli, bagaimana kita ingin membayar, dan sebagainya. Yang keempat, ada pesaing. Pesaing adalah organisasi orang yang bersaing dengan kami untuk bisnis pelanggan kami. Dan karena itu, mereka sangat tertarik pada perubahan yang dibuat oleh organisasi kami. Kita harus mempertimbangkan apa reaksi mereka dan apakah mereka mungkin mencoba. Misalnya, untuk menghalangi inisiatif kita atau menghasilkan semacam proposal tandingan. Yang kelima, ada regulator. Banyak organisasi sekarang tunduk pada regulasi atau inspeksi, baik oleh badan hukum seperti Office for Communication, Office for Standards in Education, dan Financial Service Authority, atau oleh badan profesional seperti GMC dan masyarakat hukum. Regulator ini akan sangat tertarik untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan oleh suatu organisasi sesuai dengan aturan dan semangat yang mereka terapkan. Yang keenam, ada pemilik. Untuk bisnis komersial, pemiliknya hanyalah orang-orang yang memilikinya secara langsung. Bisnis mungkin dalam istilah hukum, pedagang tunggal atau kemitraan, atau bisa juga perseroan terbatas. Dalam hal ini, pemiliknya adalah pemegang saham. Untuk perseroan terbatas publik, mayoritas saham dipegang oleh institusi, seperti perusahaan investasi dan dana pensiun, sehingga pengelola portofolio saham ini menjadi pemilik proksi. Yang ketujuh, ada karyawan. Orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi jelas memiliki kepentingan dalam cara organisasi itu dijalankan dan perubahan yang dibuatnya. Di perusahaan kecil, karyawan dapat dianggap sebagai pemangku kepentingan individu dalam hak mereka sendiri. Tetapi dalam masalah yang lebih besar, mereka mungkin paling baik dianggap menjadi kelompok. Terkadang, karyawan tergabung dalam serikat pekerja yang pejabatnya juga menjadi pemangku kepentingan. Yang kedelapan, ada manajer. Akhirnya kami memiliki manajer profesional organisasi, orang-orang yang kepadanya arahannya dipercayakan.
Dalam sebuah organisasi besar mungkin ada banyak lapisan manajemen, dan masing-masing dapat membentuk pengelompokan pemangku kepentingan yang berbeda. Seperti banyak aspek manajemen pemangku kepentingan, adalah keliru untuk menganggap bahwa kelompok seperti manajer itu homogen dalam pandangan dan perhatiannya. Para pria junior mungkin memiliki perspektif yang sangat berbeda dan serangkaian harapan ketakutan yang berbeda dari orang-orang di dewan yang mengambil keputusan strategis utama. Yang kesembilan ada pemangku stakeholder. Penting untuk setiap proyek bahwa identifikasi pemangku kepentingan selengkap mungkin, karena jika tidak, mungkin untuk mengembangkan dan menerapkan strategi manajemen yang efektif untuk mereka. Mungkin bermanfaat untuk mengadakan semacam lokakarya dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang organisasi dan proyek yang diusulkan untuk memastikan bahwa cakupan pemangku kepentingan bersifat komprehensif. Slide selanjutnya, menganalisis pemangku stakeholder. Cara sederhana untuk menganalisis stakeholder adalah dengan menggunakan jaringan listrik. Dalam menggunakan grid ini, penting untuk memplot pemangku kepentingan di mana mereka sebenarnya berada, bukan di mana mereka seharusnya atau mungkin di mana kita ingin mereka berada. Kami mungkin dapat mengeksplorasi strategi untuk mengelola mereka di posisi mereka, atau mungkin untuk memindahkan mereka ke posisi lain yang mungkin lebih menguntungkan bagi keberhasilan proyek kami. Selanjutnya, ada strategi manajemen pemangku kepentingan. Tentu saja ada jumlah tak terbatas posisi yang dapat diambil pada jaringan listrik atau kepentingan, tetapi mungkin cukup di sini untuk mempertimbangkan 9 situasi dasar yang diilustrasikan berikut. Yang pertama, tidak ada kepentingan dan tidak ada ketakutan. Yang kedua, beberapa atau minat tinggi tetapi tidak ada kekuatan. Yang ketiga, tidak, beberapa atau minat tinggi dan beberapa kekuatan. Yang keempat, tidak ada minat tetapi memiliki kekuatan. Yang kelima, beberapa kepentingan dan kekuatan atau pengaruh yang tinggi. Yang ketujuh, minat tinggi dan kekuatan atau pengaruh tinggi. Yang ketujuh, individu dan kelompok pemangku kepentingan. Selanjutnya, mengelola pemangku kepentingan. Posisi stakeholder tidak selalu berada di tempat yang sama selama umur proyek. Pada tingkat yang paling jelas, seorang manajer mungkin dipromosikan dari situasi minat tinggi atau daya rendah menjadi salah satu yang tertarik dan berkuasa, atau seorang manajer yang kehilangan minat dalam suatu proyek. Keadaan suatu organisasi dapat berubah sehingga, misalnya, manajer senior mulai lebih fokus pada proyek TI atau skandal dalam pesaing dapat menyebabkan regulator lebih tertarik pada semua perusahaan di suatu sektor. Jika Anda ingin dapat melihat semua pemangku kepentingan secara sekilas, buatlah spreadsheet dengan kolom yang memiliki judul berikut. Yang pertama, nama pemangku. Kepentingan mungkin juga berguna untuk mencatat jabatan atau nama masing-masing pemangku kepentingan saat ini. Yang kedua, ada kekuatan atau pengaruh saat ini, didasarkan pada jaringan kekuatan atau kepentingan. Yang ketiga, isu dan kepentingan. Ini adalah ringkasan singkat tentang apa yang menarik bagi setiap pemangku kepentingan dan apa yang kami yakini sebagai masalah untuk mereka dengan proyek. Yang keempat, sikap saat ini. Di sini kita perlu merancang skema klasifikasi, mungkin menggunakan deskripsi berikut. Dukungan yang diinginkan. Di sini kami mencatat apa yang idealnya kami inginkan dari pemangku kepentingan ini. Mungkin menggunakan skala sederhana tinggi, sedang, atau rendah. Yang keenam, peran yang diinginkan. Kita mungkin
ingin agar pemangku kepentingan ini terlihat secara aktif dalam proyek. Mungkin sebagai sponsornya atau sebagai bagian dari komite pengarah. Dan mungkin ada yang lain seperti tindakan yang diinginkan, pesan yang ingin disampaikan, dan tindakan atau komunikasi. Dan selanjutnya ada pandangan pemangku kepentingan. Setelah kami mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan yang berbeda, kami dapat mulai memikirkan pandangan mereka sehubungan dengan sistem bisnis yang sedang diselidiki. Kemungkinan para pemangku kepentingan akan memiliki perspektif yang berbeda tentang situasi tersebut dan akan merasa bahwa fokusnya harus pada bidang prioritas yang berbeda. Kita perlu mempertimbangkan terhadap proyek dan dapat menyebabkan konflik jika tidak ditangani. Salah satu poin kuncinya adalah memahami pandangan dunia yang dianut oleh berbagai pemangku kepentingan. Karena ini membantu kami untuk mengungkap nilai dan prioritas mereka. Hal ini berguna untuk memperluas ini dengan menganalisis perspektif bisnis secara lebih rinci. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 5. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ladang ilmu bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.